Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, di video ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu bab 3 Matematika Wajib kelas 11 tentang transformasi geometri. Materi transformasi geometri ini bisa kita ilustrasikan. Untuk di awal kita bayangkan seperti hal yang terjadi di film Transformer ya. Transformer, pernah melihat film tentang Transformer ya, bagaimana perubahan bentuk robot dari mobil menjadi robot gitu, atau robot menjadi mobil. Jadi ada perubahan-perubahan. Jadi transformer ya, transfer ya, itu kayak seperti transfer ya. Kemudian memindahkan, bisa diartikan memindahkan juga ya, atau merubah bentuk ya. Kalau geometri ini itu maknanya berarti gambar ya, gambar geometri. Jadi transformasi geometri adalah perubahan-perubahan bentuk atau perubahan-perubahan tempat yang akan terjadi dalam bentuk geometri, bisa itu titik, bisa itu garis, atau komposisi ya, di antara keduanya. Baik, submateri di transformasi geometri ini ada 4 sebenarnya. Pertama ada translasi namanya, kemudian ada namanya refleksi nanti ya. Kemudian ada namanya rotasi, kemudian juga ada dilatasi. Nah, yang keempat inilah yang akan kita bahas di bab 3 ini. Namun karena materinya terlalu panjang, kita bahas satu persatu terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam memahami. Oke, selanjutnya kita bahas translasi. Translasi bisa dimaknai sebagai pergeseran. Pergeseran apa? Bisa pergeseran titik, bisa pergeseran garis. Nah, misalkan ada ini dia, sumbu X dan sumbu Y ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan di sini ada titik ya. Kita kasih nama titiknya adalah titik A. Misalkan ini berada di koordinat 1, berapa ini? 2 misalkan ya. Ini 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini berarti 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi titik A ini koordinatnya adalah 1,2. Sumbu X nya 1, sumbu Y nya adalah 2, jadi 1,2 begini ya. Nah, bagaimana pertanyaannya apabila titik A 1,2 ini digeser ke kanan sejauh 4 satuan? Karena kita sedang membahas tentang geser ya, atau pergeseran. Tadi translasi ya, translasi itu maknanya sama dengan pergeseran. Nah, di sini kata kuncinya ya. Titik A digeser ke kanan sejauh 4 satuan dan digeser ke atas 3 satuan. Berapakah koordinat bayangan? Jadi A aksen itu maksudnya A bayangan, yaitu A setelah digeser gitu ya. Nah, kita perhatikan ini titik A. Kita akan geser ke kanan ya, ke kanan sejauh 4 satuan. Maka kita hitung ke kanan. 1 ya, kita hitung sini. 1, 2, 3, 4 ya, 4 satuan ya. Maka titik itu akan nanti di sini jadinya. Nah, gitu ya. Kemudian digeser ke atas ya, digeser ke atas sebanyak 3 satuan. 3 satuan berarti kita hitung ya. 1, 2, 3. Maka di titik 5 ya di sini. Oke. Ini kita panjang ke atas, kita tarik. Nah, di sinilah pertemuan titiknya. Nah, begitu ya. Jadi A aksennya berada di sini. Yaitu berapa jadinya koordinatnya? Koordinatnya adalah 5,3
ya. Jadi aksen koordinatnya adalah 5,5, atau kalau kita tulis ya, soal ini sebenarnya bisa disingkat dalam bentuk seperti ini ya. Titik A ya 1,2 digeser ya. Kita kasih tanda panah begini, boleh digeser dengan misalkan penggesernya itu kita kasih nama trans T ya, atau maksudnya retranslasi, yaitu digeser oleh 4, yaitu digeser oleh matrik 4, 3 ya. Ini sumbu X4, sumbunya 3, dan akan menghasilkan A bayangan atau aksen menjadi apa tadi? Menjadi 5,5. Nah, ini bisa disingkat seperti ini ya. Namun kalau kita perhatikan cara untuk mendapatkan 5,5 tanpa menggambar seperti ini, untuk lebih mudahnya bisa kita kerjakan dengan cara 1 ya, kemudian 2 dalam bentuk matrik seperti ini ya. Kemudian yang menggeser atau translasinya itu kita tambahkan dengan titik A di sini ya. Itu 4, 3. Nah, 1 tambah 4 sama dengan 5, kemudian 2 tambah 3 juga 5. Maka dapatlah dia 5,5 untuk A aksennya ya di sini ya. Nah, jadi kata kuncinya bisa langsung ternyata untuk mencari titik bayangan ya, atau titik setelah ditranslasikan itu dengan menjumlahkan dengan matrik translasinya ya. Matrik translasinya, titik asal atau titik awal dijumlahkan dengan matrik ataupun titik translasi ya, yaitu 4, 3 begini ya, simpelnya begitu ya. Jadi disingkat saja seperti ini untuk memudahkan kita. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal ya. Kita disuruh untuk mengerjakan titik B 5,3 digeser ke kanan sejauh 1993 satuan. Wow, ini agak besar ya. Kemudian digeser ke atas sebanyak 2000 satuan. Berapakah koordinat B aksennya? Nah, ini tadi yang menjadi problem apabila kita menggambar ini titik B ya. 5,3. Di sini titiknya 5 berarti. Kemudian di sini 3. Kalau kita menggambar atau menggeser ya titik ini ke kanan sejauh 1993, maka kertas kita tidak akan cukup ya. Atau menggesernya ke atas sebanyak 2000 satuan, maka juga tidak akan cukup. Maka dengan mudah kita kerjakan dengan cara menjumlahkan tadi ya, yaitu 5, 3 ini dijumlahkan dengan matrik translasinya, yaitu adalah 1993 untuk sumbu X nya, kemudian sumbu Y nya adalah 2001. Maka B aksen atau hasil titik setelah ditranslasikan adalah 5 tambah 1993, yaitu 1998, kemudian 3 ditambah 2001 sama dengan 2004 ya. Ini adalah titik X, Y, kita anggap seperti itu ya. Nah, ditambah dengan titik translasi. Mungkin kita lambangkan dengan ditambah dengan matrik translasinya. Kita tuliskan di sini T1, T2 gitu ya. Maka akan menghasilkan X bayangan, Y bayangan seperti ini ya. Ini adalah titik bayangannya. Oke, jadi kata kuncinya tinggal ditambahkan saja titik awal
dengan titik ataupun matrik translasinya secara langsung seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada sebuah contoh soal lagi. Titik C setelah ditranslasikan oleh T4,2 menghasilkan C aksen 8,6. Maka koordinat titik C adalah, nah ini yang ditanya justru terbalik ya. Yang ditanya adalah titik C sebelum ditranslasikan ya. Kalau setelah ditranslasikan hasilnya adalah 8,6 maka berapakah titik C sebelum ditranslasikan? Maka itu bisa kita tulis seperti ini. Titik C ditambah dengan T, hasilnya tadi apa? C aksen ya. Kemudian titik C nya kita misalkan XY, kemudian titik T nya ditambah dengan 42 ya. Kita tulis ini dalam bentuk matrik. Kemudian akan menghasilkan titik C aksennya adalah 8,6. Nah, untuk XY saja berarti sama dengan 42 ini dipindahkan ruas ya. Ini 86, karena dia positif pindah ruas jadi negatif, dikurang 42. Nah, nilai XY sama dengan 8 kurang 4, yaitu adalah 4. 6 kurang 2 adalah 4. Jadi koordinat titik C sebelum ditranslasikan adalah 4,4. Ingat, penulisan matrik dengan penulisan koordinat titik berbeda di sini ya, komanya. Oke, selanjutnya nah, ini ada contoh soal lagi. Garis 2x tambah y sama dengan 5 ditranslasikan oleh T2,6. Tentukan garis bayangannya. Nah, ini dia. Yang akan kita translasikan adalah sebuah garis. Ya, ini sebuah garisnya, gambarannya ya. Kemudian translasinya 26. Maka bisa kita tuliskan di sini. Rumusnya tadi adalah x, y, titik awal ditambah dengan titik translasinya ya. Titik translasi sama dengan akan menghasilkan x aksen, y aksen. Atau ini kalau kita supaya dalam bentuk matrik semuanya bisa kita tulis seperti ini, T1, T2 ini ya. Nah, kita masukkan x, y nya tetap seperti ini, ditambah translasi adalah 26, maka masukkan angkanya 26, kemudian sama dengan x aksen, y aksen. Nah, maka kita akan peroleh bahwasanya x tambah 2 itu sama dengan e aksen. Tapi kita akan mencari nilai x nya, maka bisa kita pindahkan ruas lagi, bahwasanya x saja itu sama dengan x aksen dikurang 2. Dan yang berikutnya y ditambah 6 sama dengan y aksen. Maka untuk y saja sama dengan y aksen dikurang 6 ya. Nah, lanjut kita masukkan ya, kita masukkan nilai x dan y dengan ini ya. Kita masukkan karena garis awalnya adalah 2x tambah y sama dengan 5. Setiap x kita ganti dengan ini ya, berdasarkan persamaan yang ini. Kemudian setiap y kita ganti dengan yang ini. Mungkin kita tulis selanjutnya adalah 2, x nya adalah x kurang 2 ya. X aksennya boleh dihilangkan ya, yang ini tidak harus ditulis kalau untuk di sini ya. Kemudian ditambah dengan y, yaitu adalah y kurang 6 sama dengan 5. Nah, kita masukkan ke dalam, kali ke dalam, 2 kali x, 2x dikurang 4 ditambah y dikurang 6 sama dengan 5. Maka kita dekatkan 2x ditambah y, negatif 4 dikurang 6 adalah negatif 10 sama dengan 5. Nah, ini jadi yang disebut dengan garis bayangan.
Jadi kata kuncinya adalah tetap yang kita translasikan itu adalah titik X dan Y. Titik X dan Y. Nah, kita cari dulu titik X nya berapa yang akan kita substitusikan ke dalam garis. Oke, itu dia penjelasan bagaimana mengerjakan soal-soal dari translasi.